Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lama nggak jumpa. Jadi channel saya juga lama tidak diupdate videonya ya. Karena ada kesibukan juga ya, lupa lah ya. Oke, kali ini kita akan coba membahas yaitu yang mana kasus ini sebenarnya sudah terindikasi di mana masalahnya. Di sini kita akan menguraikan detailnya ya. Kenapa sampai penyakitnya itu di situ dan kita analisa langsung memang mengarah ke sana. Karena kasus ini bisa disebut sering ya terjadi. Jadi kerusakan di sini termasuk sering, yaitu di seri-seri Asus. Kali ini yang kita akan kerjakan yaitu Asus X200CA mainboard revisi 2.1 ya, 2.1. Oke. Nah, yang mana Asus ini dia menggunakan board view ya. Jadi kita akan buka board view-nya. X. Oke. Ini kita pakai pembukanya apa namanya? Board viewer namanya. Jadi dia lambangnya kayak panah hitam gitu ya. Nah, seperti itu. Akan zoom lagi ya. Di sini kita udah coba kita kecilin, terlalu zoom. Oke, perhatikan seperti ini. Software ini mudah digunakan ya. Perhatikan, coba ini tinggal kita geser-geser ke tengah. Kemudian di sini ada FAT, bisa dilihat di sebelah FAT ini ada net ya. Nah ini jadi board view ini ya. Board view adalah software untuk kita menganalisa posisi komponen lebih mudah ditemukan dengan board view ini. Seperti ini, coba kita lepas ini ya. Nah, perhatikan mainboard yang kita pegang. Di sini ada top, ada buton ya. Jadi kalau buton itu dia dibalik seperti ini. Ada HM ini ya. Ada prosesor sama ya. Kalau mau balik kita tinggal pilih top. Nah, ketika posisi top seperti ini, ketika kita mau balik tinggal klik buton seperti itu ya. Nah, karena sekarang yang mau kita analisa di bagian sini ini, kita perhatikan, maka kita akan samakan posisinya agar mudah. Ini ada tombol seperti panah itu ya, bengkok, tinggal kita putar aja sesuai yang kita harapkan, sekali, dua kali. Oke, jadi posisinya sekarang udah sama ya. Kita besarin tuh, posisi udah sama, tinggal kita cari letak mainboard komponen yang mau kita analisa ya. Oke, nah ini adalah J6001, ini adalah colokan jacknya. Kemudian di sini kita lihat ada ini ya, kita besarin di L seperti ini. Ketika kita klik di sini ya, di sini kita lihat namanya plus PDC jack ya. Dimana kita lihat titiknya ini benar terhubung plus di jalur jack ini ya. Tentu saja kalau kita menggunakan software yang berbeda untuk board view-nya, sepertinya penamaannya itu juga agak sedikit berbeda ya. Jadi kita ya kalau bisa sih cari software yang universal gitu, banyak bisa buka software dan kita gunakan itu aja agar kita lebih memahami bahasa yang dimaksud ya. Oke, kita perhatikan di sini, jadi plus dari jack ini plusnya itu ketika kita klik seperti ini. Nah, ketika yang mana yang berwarna kuning seperti ini, itu semua yang terhubung ini ya. Kemudian untuk melihat apa saja yang terhubung, ini kita pindah ke net di sini. Net ini dia menunjukkan komponen apa saja yang terhubung ya.
lihat di sini ada J6001, itu adalah jacknya. Kemudian ada PC. Nah, jadi ketika kita memilih di sini, maka warna kuning tadi dia berubah menjadi warna merah. Ya. Ketika itu dia menunjukkan komponen yang dimaksud. Kemudian di sini ada PC 6009, kita klik. Nah, dia pindah ke sini. PC 6009, sebelahnya ini juga waktu kita dekatkan ke komponen, maka juga kita akan diberitahu, yaitu ada tulisan ya, sebelahnya terhubung terhadap V plus P DC jack, sebelahnya terhubung terhadap ground ya, tinggal gini tuh ya. Oke, kemudian kita pindah lagi ke PC 6010. Nah, ini yang di sebelahnya ya. Kita pindah lagi. Ini VL 6004, ada VL 6005 ya. Nah, oke. Untuk mengecil membesarkannya cukup menggunakan scroll seperti ini. Ini kecil, ini udah paling besar ya. Kita lihat PL ini adalah menghubungkan jalur dari jack terhadap jalur, karena PL itu di dalamnya kabel lilitan, jadi dia hanya menyeberangkannya. Jadi diseberangkan 19 volt dari jack, diseberangkan kemudian dihubungkan ke MOSFET pertama. Kita lihat, nah seperti ini. Sekarang berubah ya. Jadi kita pindah ke sebelahnya, sekarang berubah. Di sini dia ada PQ8801, mana komponennya ini dia ya. Mana kita tahu ini dia menggunakan MOSFET N channel ya, si Asus ya, rata-rata seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini sebelahnya tentu saja biasanya ini dua seperti ini. Nah, ini juga N channel, yang mana syaratnya untuk menyeberang mereka membutuhkan gate-nya yaitu lebih besar, sebesar kurang lebih 24 volt. Dan kita tahu sedangkan sumbernya ini hanya 19 volt, berarti dibutuhkan suatu IC yang bisa mempull up tegangannya, jadi membesarkan. Jadi 19 volt itu dijadikan 24 volt. Oke, di sini yang diperlukan adalah kerjasama IC charger. Ini IC chargernya kita lihat di mana letak IC charger. Biasanya IC charger tidak jauh dari posisi soket baterai. Nah ini ya, jadi dari sini ada tikus man. Nah, dari sini ya, kita lihat tadi dari sini. Nah ini dia butuh bantuan IC charger di sini ya, untuk tegangan di pull up dijadikan sebesar 24 volt. Oke, kita akan bahas sedikit bagaimana cara kerjanya ya. Nah seperti ini. Jadi pertama-tama 19 volt masuk dari adaptor ya, itu di JE. Kita dekatkan dulu kameranya karena ini malam nggak ada asisten ya. J6001 ini adalah jack, colokan jack ini tadi ya, udah kita bahas. Kemudian di sini kita lihat tegangan sumber dari adaptor tadi setelah dikirimkan melalui colokan jacknya tadi. Kemudian di sini kita lihat dia dialirkan lagi, yaitu melewati VL. Di sini ada 3 VL ya, kabel lilitan. Namun di sini yang dipasang hanya 2, itu udah cukup ya. Wah, blur. Nah di sini PL-nya hanya 2. Kemudian PL ini tadi kita lihat di sini ada beberapa kapasitor ya. Kemudian di sini ada MOSFET. Nah, sampai di sini dia tidak akan bisa melewati MOSFET, yang karena si MOSFET ini sifat jenisnya N channel, yaitu kalau kita lihat arah panahnya ini atau arah komponen yang ada dioda di dalamnya itu dia mengarah ke kaki 5. Ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kaki 1, 2, 3 ini source-nya, sedangkan 5-nya ini drain-nya. Jadi panah tadi mengarah ke drain-nya, sehingga 19 volt ketika sampai terhubung di drain ini tidak akan bisa menyeberang ke source atau ke kaki 3, 1, 2, 3.
Di sini yang dia butuhkan yaitu syarat harus dipenuhi. Karena ini jenisnya N channel, maka yang dibutuhkan yaitu tegangan sebesar 24 volt. Oke. Di sini kita perhatikan ketika kita klik di sini, maka coba kita perkecil. Nah, kita lihat ya, di sini ada yang berwarna kuning juga ya. Coba kita klik. Di sini ada PD 8802. Jadi dioda ini ya, dioda Schottky dari kaki 2 ini mengarah ke kaki 3, dan dari kaki 1 ini juga mengarah ke kaki 3. Yang mana kalau dari kaki 1 ini kita lihat dia tertulis BART. Yang mana ini adalah 19 volt setelah dia menjadi sistem ya. Baru nanti akan dialirkan ke kaki 3. Ini yang pertama, ini yang kita bahas, yang penting 19 volt tadi ya, yang bersumber dari adaptor tadi, dia masuk ke dioda ini ya, kemudian karena arahnya mengarah ke kaki 3, kemudian 19 volt tadi mengalir ke kaki 3. Kemudian di sini ada, kita lihat PR 8842 ya. Kita lihat netnya, ini adalah PR, ini adalah resistor sebesar 10 ohm ya. Jadi hambatannya itu sebesar 10 kilo. Kemudian 19 volt tadi setelah sampai di resistornya akan dialirkan di sini. Kita lihat ya, mengalir. Ini ada titik kuning, coba kita perkecil ya. Kemudian kita balik ke ya. Kita lihat komponen yang kita jelaskan itu di sebelah sini, sedangkan IC charger di sebelahnya ya. Oke, kita balik. Dari top kita pindah ke buton. Nah, benar ya. Di sini kita lihat dia terhubung ke IC charger ya, yaitu IC charger di sini BQ24725A ya, di kaki 20. Jadi dari resistor tadi dia terhubung ke kaki 20-nya, dan juga di sini ada sebuah kapasitor sebagai penampung ya. Yang mana juga kapasitor ini sering terjadi kerusakan di dia sehingga terjadi short dan si kapasitornya putus. Itu ada beberapa kasus yang saya alami, yang mana resistor ini, kita perhatikan resistor yang besar ini ya. Nah, di sini ada ini. Wah, ini blur. Oke, kita cari dulu momen yang tepat. Mana nih? Nih ya. Nah, yang ini nih, R ini besar ini. Biasanya dia hangus, putus. Setelah diganti lagi hangus dan putus. Itu beberapa kasus yang terselesaikan yang saya temui, yaitu diakibatkan oleh pecahnya kapasitor PC8802. Jadi ini ketika dia pecah, maka dia akan menghubungkan 19 volt terhadap ground ya. Seperti itu. Nah, di sini normalnya dia terhubung ke kaki 20 ya, agar lebih stabil tegangannya. Di sini diberikan sebuah kapasitor non polar, yaitu kapasitor keramik ya. Lihat kalau kita balik di sini di kaki 20-nya ya, ada sebuah kapasitor ya, ada di sini, intinya di situlah ya, dekat IC charger. Nah, setelah dia mendapatkan 19 volt si IC charger ini, coba kita pindah tepat agar di sini terlihat tulisannya ya. Si charger itu apa saja nama sinyal-sinyalnya. Nah, di sini kita perhatikan kaki satunya adalah PCHG-ACN10, tapi ini kita nggak bahas. Karena yang paling penting yang kita bahas dari IC ini adalah, pertama dia harus mendapatkan tegangan 19 volt di kaki 20-nya ya. Kemudian dia harus mendapatkan pembanding ya, AC-det, PCAC-det, yaitu di kaki 6. Ini saja sumbernya 19 volt, kemudian dibagi melalui resistor ya. Kemudian dia akan menghasilkan tegangan kurang lebih 2,6 sampai 3 volt ya. Nah, setelah mendapatkan itu ya,
normalnya si IC charger ini dia akan mengeluarkan tegangan sebesar 24 volt ya melalui kaki empatnya ini, yaitu PCHG ACDRP. Ini kaki 20, sorry bukan kaki 20 tapi kaki 4. Nah kita lihat di sini kaki empatnya ini, coba kita perkecil, tidak ada yang ikut berubah warnanya. Kemudian kita pindah ke top. Nah setelah sampai di top, di sini kita lihat jadi ACDRP tadi ini dia dihubungkan ke sebuah resistor PR8809, yang mana kakinya ini kalau kita pindah ke sebelah, nah ini dia akan dihubungkan terhadap gate-nya PQ8801 dan 8802. Oh sorry, kelihatan ya, sorry bu. Nah ini jadi dari IC charger tadi nih, kalau IC chargernya dari sini nih ya, kalau kita balik ke buton, kita perkecil, ini dia terhubung dari kaki 4. Intinya sih di kaki 4 ini ketika dia normal mengeluarkan tegangan sebesar 24 volt, kemudian 24 volt ini dikirimkan ke sini nih ya melalui sebuah resistor. Ini kalau kita lihat di kaki 2 nya ini terhubung ke jalur PCHG ACDRP ya. Kalau kita klik di kaki 1 resistor ini, dia terhubung terhadap gate PQ 8801 dan 8802. Nah, di sini normalnya seperti itu. Ketika dia mendapatkan tegangan sebesar 24 volt, dia akan terbuka dan bekerja ya. Namun di sini ada masalah ya, yang mana masalah ini juga dia sering ditemukan di kasus-kasus Asus 19 volt yang tidak nyebrang atau macet ya. Oke, nah di sini yang saya temukan yaitu di MOSFET ini, atau biasa juga sering disebut dengan MOSFET gerbang kedua atau yang nomor 2 nya gitu ya. Ini jebol. Jadi dia source terhadap drainnya itu terhubung. Nah, di sini kita menggunakan metode dioda ya. Saya sini menggunakan IT61E ya, yang mana di sini mode diodanya itu berbunyi. Nih, kita lihat, bisa dilihat ya, atau nggak bisa, kalau apa ya. Oke, nah di sini ya, ketika saya arahkan probe saya ini ya, nah di sini kalau saya arahkan seperti ini ya, untuk MOSFET pertama itu normal karena memang ini dari source terhadap drainnya seperti ini, makanya terbaca ya. Tapi untuk MOSFET kedua ini, nah bunyi ya. Artinya apa? Artinya di sini loss, terjadi kerusakan di MOSFET kedua ini, yaitu source terhadap drainnya itu terhubung, yang mana MOSFET-nya itu normalnya nggak boleh kayak gitu ya. Di sini yang kita lakukan yaitu pertama-tama yang pasti ya, kita mengganti si MOSFET ini ya. Jadi ini kita analisa langsung plus service ya. Sebenarnya penyakitnya sih pertama itu udah ketemu sih ya. Cuman saya juga belum tahu pasti apakah dengan kita mengganti MOSFET ini akan langsung solvet atau mungkin ada masalah lainnya. Oke, nah di sini untuk mempercepat pengangkatan kita bisa menggunakan 2 senjata sekaligus. Nah, di sini kita bisa gunakan ini. Sebenarnya sih resikonya besar ya. Nah, kita langsung menggunakan 2 senjata, yaitu solder dan blower. Ada kelebihan dan kekurangannya juga. Ya, kelebihannya lebih cepat ya. Nah, benar ini pun walau sudah kita angkat ya, MOSFET ini ternyata benar-benar jebol. Dan ini jenisnya N-channel. Jadi kita akan langsung cari gantinya saja, yaitu MOSFET N-channel. Nah, di sini kita udah punya mobo yang
hampir sama lah ya, mirip. Sini dia juga menggunakan N channel, hanya saja nih dia bentuknya agak beda ya. Wah, kita tinernya kemana? Kita bersihkan dulu, kita ganti ya. Beda ini A5KNA. Oke, jadi ini supaya aman ya, mungkin ada lebih baiknya kita ganti keduanya. Kita coba kita lihat dulu ya. A5 GNE. KNA 5 KNA. Oke, baiknya kita ganti keduanya saja ya, biar dia lebih stabil dan sesuai standarnya. Jadi ini kita lepas keduanya saja, kita langsung ambil dari sini ya. Tapi wah, ini jangan sampai ya, kita ukur aja lah. Nah, mousepad nyaman, satu kita lepas. Ada dua mousepad di sini, lepas menggunakan dua senjata lagi ya. Solder post blower. Ganti, karena kalau cuma diganti satu tipenya agak berbeda, takutnya nanti ketahanannya berbeda sehingga juga dia nggak ini ya, nggak stabil. Langsung satu kita pasang, satu kita cabut. Kita pasang, sebelahnya kita cabut ya. Ternyata bro, panas hanya 200, angin terlalu tinggi. Oke. Panasnya terlalu rendah tadi ya, pantas lama. Oke, ini udah kita ganti, tinggal kita dinginkan ya. Nah, cepat dingin, tapi ini jangan langsung karena kan udah apa namanya, ada inilah ya, udah agak kering timah-timahnya. Baru kita kasih plug lagi, baru kita kasih thinner, kemudian kita gosok-gosok pakai sikat gigi ya. Kita sapu dengan tisu. Nah, ini jangan langsung kita coba ya, karena masih panas.
perhatikan pemasangannya. Oke, kaki 1 udah, 2 3 jadi nyambung, nggak masalah. Sebelah sini oke. Jadi ini tinggal kita dinginkan ya. Ini kita pastikan dulu bahwa tidak terjadi short atau konslet di jalur 19 voltnya. Oke, aman. Nah, ini biar agak cepat dingin, kita dinginkan dengan letakkan kipas angin. Oke, kipas angin di bawah ya. Oke, kita taruh saja. Dingin. Oke, cukup. Nah, jadi kasusnya ini 19 volt tidak nyeberang karena diakibatkan MOSFET di yang kedua ini. Jadi yang pertama terhubung langsung terhadap jack, setelah itu kan ada lagi yang satunya. Nah, itu jebol. Jadi ini sering juga kasusnya. Kasus seperti itu sehingga 19 voltnya tidak mau menyeberang. Oke. Sekarang kita akan coba ya, tapi tetap dengan sesuai protokol, yaitu pertama kita turunkan tegangan sekecil-kecilnya, kemudian kita naikkan perlahan 45. Oke, aman. 10 13 15 16 17. Nah, jadi 17 itu si laptop sudah nyala ya. Jadi karena Asus ini memang tipe-tipe Asus itu dia paling sering kalau nggak ada baterai CMOS itu akan langsung on ya. Oke, bisa dilihat kan lampunya udah nyala. Coba kita langsung tes ke layarnya ya. Ada lampu di sini. Kita switch, nggak perlu pakai RAM karena RAM-nya langsung terpasang. Oh, ternyata untuk sugetnya belum kepasang bro. Kita nggak tahu tampil atau enggak. Kita pasang dulu, kita matikan dulu. Main hangat. Oke. Nah, sekarang kita switch, perhatikan lampunya tuh nyala. Oke ya. Nah, si laptop udah hidup, tampil ya. Jadi di sini ya untuk masalah lainnya kita nggak tahu apakah dia normal atau ada masalah yang lain. Yang jelas kasus pertama yaitu 19 volt tidak nyeberang itu udah teratasi dengan hanya mengganti sebuah MOSFET yang loss atau rusak ya. Oke, cukup itu aja video dari saya kali ini ya. Untuk mengisi kekosongan lah, karena sudah sekian lama kita libur tidak mengupload video di channel saya. Oke, ikuti terus channel saya karena akan terus memberikan edukasi pelajaran yang semoga bermanfaat bagi Anda yang mau belajar ya, mengenal bagaimana cara memperbaiki sebuah laptop. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.